Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajaris Siregar, NIM 0309193116, Prodi Tadris IPS 2 semester 4. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Di kala itu Pleistocene yang berlangsung selama beberapa juta tahun yang merupakan masa yang terpanjang yang dilalui manusia dalam sejarah kehidupannya. Keadaan alam yang tak stabil terus mengalami perkembangan bentuk lahirnya dalam perkembangan akal budinya. Kehidupan terpusat pada pertahanan diri di tengah-tengah alam yang serba penuh tentangan dengan pokok-pokok keseharian dan peralatan dari batu, kayu, tulang dipakai untuk keperluan kegiatan sehari-hari. Di Indonesia, cara hidup berburu dan meremu makanan secara sederhana diambil oleh manusia yang jenisnya Homo erectus dan manusia wajah atau Homo sapiens selama kala Pleistocene berlaku. Keadaan bumi pada kala Pleistocene dahulu, keadaan lingkungan itu perlu diketahui terlebih dahulu untuk memberikan gambaran yang keadaannya saat itu alam yang bersifat anorganis seperti tanah, iklim, air, dan segala macam peristiwa alam yang berhubungan dengan ketiga hal tersebut. Seperti semuanya sangat memengaruhi manusia yang pada saat itu. Dan alam terbentuk dari binatang dan tumbuh-tumbuhan yang menggambarkan tentang kehidupan serta lingkungan hidup hewan pada villa Pleistocene dapat disusun dari fosil-fosil hewan yang pernah ditemukan. Pada umumnya, hewan-hewan yang hidup pada kala itu merupakan hasil evolusi dari hewan masa sebelumnya ke masa zaman tersier. Manusia pada saat itu yang pertama meneliti manusia purba, dan yang kedua yang meneliti tentang Pithecanthropus, dan yang ketiga meneliti tentang Meganthropus, dan keempat memiliki Homotropus. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut itu pada masa berlangsungnya hidup berburu yang dilanjutkan pada kala pasca Pleistocene. Bercocok hidup yang berasal dari masa sebelumnya masih berpengaruh keadaan lingkungan hidup pada masa pasca Pleistocene yang banyak berbeda dengan keadaan sekarang ini. Hidup berburu dan mengumpulkan bahan-bahan makanan yang terdapat di alam sekitarnya dilanjutkan dan terbukti dari bentuk alat-alat yang dibuat dari batu, tulang, kulit, kerang. Keadaan bumi pada kala pasca Pleistocene itu, masa glasial Uran diperkirakan berakhir 20.000 tahun yang lalu. Pada kala pasca Pleistocene, kegiatan gunung api, pergerakan, pengangkatan, dan pelipatan masih berlangsung terus pada waktu itu. Alam hewan mengakibatkan terputusnya wilayah Indonesia dari daratan Asia. Pada akhir masa glasi terputus pula jalan hubungan hewan kedua daerah tersebut yang sebelumnya dapat dilalui dengan lesua untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Hewan-hewan yang dihidupi di pulau kecil kemudian hidup terasingi dan terpaksa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru
berbeda di antaranya kemudian mengalami evaluasi lokal. Manusia ras pokok semenjak sekitar 10 tahun yang lalu, yaitu seperti kita kenal sekarang, sudah mulai ada di Indonesia dan sekitarnya. Penduduknya seperti temuan-temuan rangka pasca Pleistosen di Indonesia dapat dibagi dalam 3 gelombang, yaitu rangka dari bukit-bukit Remis di pantai timur Sumatera Utara, rangkaian dari gua-gua di Jawa Timur, serta rangkaian dari gua-gua Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara. Pengembangan kemahiran membuat artefak pada masa itu berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat di Indonesia, yaitu tradisi serpi bila, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam Sumatera. Dan alat-alat ditemukan tidak berdiri sendiri, tetapi sering diunsurkan bercampur dengan salah satu jenis alat yang lebih dominan daripada alat lainnya, yaitu seperti contohnya serpi bilah, alat tulang, kapak genggam Sumatera, dan lain-lain. Masa bercocok tanam pada saat lahirnya melalui proses yang panjang dan tidak mungkin dipisahkan dari usaha manusia. Prasejarah dalam memenuhi kebutuhan hidup pada masa-masa sebelumnya, betapa sulitnya bertahan hidup dalam kala Pleistosen yang pasca Pleistosen tercermin dari perkembangan budaya yang sangat lambat, memakan waktu amat panjang. Keadaan seperti itu berlaku pula di tempat lain di Afrika, Eropa, dan di Asia. Lingkungan alam dengan perubahan iklim yang berkali-kali berlangsung sangat memengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Masa perundagian. Pada masa itu, prasejarah di Indonesia atau yang lain disebut masa logam. Oleh saat itu disebabkan tidak ditemukan artefak tembaga, menyebutkan masa perundagian. Kata perundagian diambil dari kata dasar, yaitu pada bahasa Bali, undagi ialah seorang atau sekelompok atau gelombongan masyarakat yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jelas usaha tertentu. Ya, contohnya perbuatan gerabah yang memperluas kayu, sampan, dan batu masa dapat ditandai dengan temuan-temuan lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.